saja ada. Kalau menurut KUHP lama yang budaya Barat, budaya Belanda tentunya, dia diatur oleh pasal 284, ya kan, ada ayat 1 dan ayat 2. Itu ancaman maksimumnya 9 bulan. Zina di dalam KUHP lama itu hanya berlaku kepada orang yang sudah menikah. Dan yang bisa melaporkannya adalah istrinya atau orang tua dari yang dirugikan itu sendiri. Contoh, misalnya ada seorang anak yang jadi istri seseorang, kemudian dia selingkuh dengan suami orang, atau seorang perawan selingkuh dengan suami orang, atau seorang bujangan selingkuh dengan istri orang. Itu pasal 284. Itu ancamannya 9 bulan. Tapi di KUHP baru itu pasal yang mengatur adalah pasal 411. Ancamannya lebih tinggi 3 bulan, yaitu 1 tahun. Nah, ini agak menarik nih. Pasal 411 itu berkurangnya jumlah ayat, penyederhanaan terminologi, terus yang jelas yang boleh lapor hanya 2, yaitu suami atau istri bagi orang yang terkait dengan pernikahan atau perkawinan tersebut, dan ketiga, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ya, mirip-mirip KUHP lama, cuman lebih clear aja gitu. Nah, kemudian apakah perselingkuhan atau zina bisa dijerat secara pidana? Iya. Yang lapor apa, istrinya. Kalau yang di sekarang ya, pasal sekarang ya, di KUHP yang lama ya. Karena kan KUHP yang baru itu baru berlaku tahun 2026, alias 3 tahun yang akan datang. 1 tahun lagi. Atau 3 tahun yang setelah diundangkan ya, itu 2023 kan. Oke. Dalam konteks kasus Ridwan Kamil, apakah aspek hukum yang bisa diterapkan jika dugaan perselingkuhan benar terjadi? Ini sulit ya. Karena kenapa? Selingkuh dengan zina itu beda. Ya kan? Kalau di dalam KUHP itu zina. Dia harus benar-benar dibuktikan bahwa dia bersenggama dulu. Alias ada cairan atau ya intinya lawan jenis lah. Jadi kalau dia berzina dengan sesama jenis, nggak bisa dipidana. itu masalahnya di situ. Nah, kalau selingkuh itu lebih payah lagi, nggak ada aturannya kalau selingkuh. Karena kenapa? Selingkuh itu tidak diatur di asas kesusilaan di negeri ini. Karena selingkuh itu tidak ada hubungan badan. Selingkuh itu bisa dikaitkan dengan perasaan saja. Kemudian, apa saja konsekuensi hukum yang bisa dihadapi pejabat publik yang tersandung isu perselingkuhan? Nah, di Indonesia itu menarik. Karena tidak ada kompas moralnya. Jadi korupsi aja yang triliunan aja dia nggak mau mundur. Apalagi cuman kisah percintaan yang macam kayak begini. Saya pikir ya kompas moral di negeri ini memang sudah nggak karu-karuan ya, amburadul. Kemudian, jika tuduhan perselingkuhan tidak terbukti, apakah pihak yang menyebarkan isu bisa dikenakan sanksi ya, hukum? Tentu saja bisa. Itu namanya hoax. Dan itu pencemaran nama baik di muka publik. Di KUHP lama 310 311 ada ITE-nya kalau dia memang melalui media sosial, pasal 27 kan gitu. Artinya sebetulnya yang mesti diperhatikan di sini, apakah perkara RK ini adalah pengalihan isu? Karena terus terang pada faktanya ini perkara sudah 4 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti
siapa menunggangi apa, siapa berbuat apa. Karena kenapa? Di negeri buzzer ini memang luar biasa permainannya, apalagi ekonomi lagi sulit dan keresahan masyarakat sangat kentara karena tidak adanya lapangan pekerjaan, penurunan daya beli, itu keresahan sosial yang sangat-sangat nyata. Ya, saya berharap di pemerintahan baru ini semuanya bisa diatasi. Assalamualaikum.